2 kali haluan kanan. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Langkah tegap. Maju. Jalan. Jalan di depan. Gerak. Henti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Langkah tegap. Maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Belok kiri. Belok. Ya pemirsa, saat ini Anda menyaksikan salah satu dari Purna Paskibraka 2023 yang bertugas sedang membawa bendera merah putih duplikat ketiga yang akan dibawa menuju Bandara Halim Perdana Kusuma untuk nantinya akan diterbangkan ke ibu kota Nusantara. Pemirsa, bendera merah putih yang dibawa ini adalah bendera
lebih tepatnya bendera duplikat kedua yang jalannya prosesi hingga saat ini berjalan dengan lancar. Didukung juga dengan kondisivitas ini, kita harapkan bahwa prosesi ini akan berjalan dengan hikmat, kemudian juga akan terus lancar sampai dengan prosesi akhir. Ini merupakan salah satu rangkaian prosesi yang kedua, pemirsa, setelah tadi dimulai pada pukul 7 pagi, di mana seluruh personel dan juga material prosesi kirap ini siap di posisi masing-masing atau di kedudukan. Kemudian pada pukul 8, Kasatpres tiba di ruang penyimpanan bendera merah putih dan juga teks naskah proklamasi, dan dilanjutkan dengan prosesi membawa bendera pusaka menuju ke kendaraan, dan untuk selanjutnya akan dibawa ke ibu kota Nusantara. Dan ini akan dilanjutkan, pemirsa, di mana pada saat ini akan ada laporan edisi Presiden Republik Indonesia kepada Kasatpres untuk laporan penerimaan bendera merah putih dan juga teks naskah proklamasi yang sudah siap. Kemudian akan ada penyerahan bendera merah putih dari Kasatpres kepada ADC Presiden RI.
Cek. Baik pemirsa, Yasmin dan juga pemirsa, kita sama-sama melihat prosesi pembawaan bendera oleh Purna Paskibraka. Kalau kita lihat ini suasananya lancar, udara cerah, masyarakat juga antusias, segalanya berjalan sesuai dengan perencanaan. Ya, kita harapkan Iya, juga betul nanti sampai sekali. prosesi akhir akan seperti ini ya. Ya, dan nampaknya masyarakat juga tertib ya Cikal ya, Tertib, ya. mengikuti arahan para petugas. Jadi kita bisa lihat di layar kaca, sungguh indah pemandangan pagi ini di kawasan Indah Monas ya. sekali. Ya apalagi kalau kita lihat memang masyarakat sangat antusias menantikan ini. Selain memang momen ini kan sekali dalam setahun. Betul sekali Nanti nih. juga ini adalah sejarah, bendera ini akan dibawa ke ibu kota Nusantara untuk kali pertama. Untuk pertama kalinya loh Ya, ya. pertama kalinya. Ya, tidak Sejarah. hanya warga Jakarta, ini seluruh warga Indonesia pastinya antusias Yap. untuk menyambut momen perdana pertama nanti akan menyelenggarakan upacara bendera di IKN begitu ya. Ya, ini menggunakan mobil yang akrab disebut mobil maung. Ini salah satu yang menjadi ciri khas dalam prosesi pembawaan bendera oleh Purna Paskibraka. Dan kalau ini semuanya bersejarah ya sebenarnya juga pemirsa, termasuk bendera ini, walaupun bendera ini bukan bendera yang dijahit pertama kali oleh ibu negara pertama, Ibu Fatmawati. Ini adalah bendera ketiga Republik Indonesia Yes, yang akan betul berkibar sekali. di IKN nantinya. Dan ini Ya. adalah bendera kedua yang dibawa oleh petugas Purna Paskibraka ini. Ya tadi sempat disebutkan ada mobil maung. Mobil Sebenarnya maung. apa itu mobil Apa? maung? Coba dijelaskan, Jadi Yasmin. pemirsa, mobil maung ini merupakan kendaraan taktis buatan Pindad yang pertama kali hadir pada tahun 2020. Oke. Nah, maung ini berukuran 4x4 merupakan buatan anak bangsa dengan memakai mesin Toyota Hilux begitu. Oke, Jadi memang Pindad kalau- maung ini ya memang mengandalkan mesin turbo Cika, mesin turbo diesel yang memang sangat pas sekali untuk membawa bendera pusaka ini. Oke, jadi memang nama maung itu representatif sekali dengan spek dari mobilnya. Maung itu Betul kan sekali. apa ya? Harimau gitu Ya, ya. kalau di bahasa Sunda maung itu harimau, Harimau. begitu ya. Jadi memang kuat, kemudian Betul. melambangkan keberanian Betul gitu ya. sekali. Dan ini juga akan masuk di sesi di mana pembawaan bendera ini masuk ke dalam sesi berikutnya, di mana rombongan pembawa bendera merah putih dan teks naskah proklamasi, termasuk di dalamnya adalah ADC Purna Paskibraka tahun 2023 dan pengawal Pas Pampres ini sudah tiba di kendaraan, dan kemudian beberapa petugas lainnya dari sisi Istana Merdeka. Ini juga diiringi oleh Pemver Drum Band dari Akademi TNI. Betul sekali. Tadi juga sempat tertinggal informasi terkait dengan mobil maung ini, Pindad maung ini yang berwarna hitam. Ini dikendarai oleh seorang polisi militer berbaret biru. Oke. Jadi setiap elemen dalam prosesi ini punya apa ya? Punya story gitu ya, betul, punya story, punya cerita filosofinya dan sendiri. maknanya masing-masing. Jadi tidak sekedar apa ya, tidak sekedar prosesi, tidak sekedar acara, tidak sekedar drum band, tapi memiliki makna-makna khusus yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Ya, apalagi ini berkaitan dengan acara kenegaraan yang memang dilakukan penuh hikmat dan juga persiapan yang sangat matang. Kita lihat ini petugas Paskibra tetap harus sigap, tetap harus membawa, tetap harus tersenyum. Dan tersenyum, mengingat momen sebentar lagi ya, Betul merayakan sekali. kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak mudah Yasmin ya, dengan apa ya, Dengan kondisi di sana mungkin suasana pagi hikmat hari kan ini pastinya akan terasa- lebih tegang gitu ya. Betul, dan di sana Saya membayangkan nampaknya terasa panas ya, cuacanya cerah. Mungkin ada angin, tetap ada angin, tapi terasa cukup panas begitu ya di sana ya. Iya. Tapi tetap harus tersenyum untuk membawa tetap harus bendera. terlihat tenang, firm Betul, gitu ya. Betul sekali. Pasukan kuda juga kita lihat di sini, pemirsa. Iring-iringan ini akan tentunya menarik masyarakat yang sudah antusias dari hari-hari sebelumnya untuk kalau di
tilik dari beberapa platform begitu ya, masyarakat memang sangat terlihat antusias di beberapa platform media sosial. Tapi memang beberapa orang ini penasaran dengan petugas paskibranya biasanya. Betul sekali. Termasuk juga dengan alutsista biasanya. Termasuk juga dengan kendaraan yang digunakan. Ini akan memancing penasaran dari masyarakat yang tentunya tidak ingin melewatkan momen satu kali dalam 1 tahun, dan apalagi nanti juga akan diikuti dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus nanti, pemirsa. Dan sebagai tambahan informasi pemirsa, ada pun nantinya yang akan menjadi pembawa baki bendera di upacara HUT RI ke-79 yang berlangsung di IKN ialah Maulia Permata Putri yang berasal dari SMA Negeri 1 Solo. Dan memang ini prosesnya tidaklah mudah ya Cikal ya. Dari beberapa kali seleksi sehingga akhirnya terpilih menjadi pembawa baki bendera di upacara HUT RI ke-79 di IKN. Dari ribuan calon pastinya ya. Pastinya seluruh Indonesia. Bayangkan dari ribuan calon terpilih 2 ini ya, yang tentunya sangat bersejarah. Memang ya betul sekali, memang terkait dengan paskibraka yang bertugas di IKN ini menjalani seleksi yang cukup ketat ya. Mulanya mereka harus lolos dalam paskibraka kabupaten kota, kemudian dilanjutkan ketika provinsi, barulah di tingkat nasional. Kita juga melihat Yasmin kondisi terkini lalu lintas di sekitar Pancoran ya. Pancoran. Memang beberapa titik lokasi ini diberlakukan rekayasa lalu lintas karena tentu agar tidak menghambat aktivitas dari masyarakat ya. Betul. Karena acara atau kegiatan ini pasti akan menyita perhatian, akan beberapa ruas jalan tentunya akan terkena dampak. Agar tidak semakin menimbulkan kemacetan, tentunya diberlakukan rekayasa lalu lintas. Kalau kita lihat ini kondisinya Yasmin cukup lengang ya, cukup lancar. Iya, tidak terlihat adanya kepadatan kendaraan ya. Di Medan Merdeka Barat juga kita saksikan kondisi lalu lintas juga terpantau masih kondusif. Betul sekali. Masyarakat sudah terinfo, sudah tersosialisasi dengan baik ya dengan adanya persiapan kegiatan ini. Iya, karena memang beda ya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau tahun sebelumnya duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi ini dibawa dari Monas langsung ke Istana Merdeka yang jaraknya tidaklah jauh begitu ya. Tapi kalau sekarang harus dibawa dari Monas Jakarta hingga ke IKN. Sehubungan dibawa ke IKN. Betul. Tentunya ada beberapa perubahan. Kita lihat juga ini antusias masyarakat Yasmin. Yasmin pengen ada di sana atau di sini sebenarnya? Aduh, pengen di dua-duanya, gimana caranya? Apakah membelah diri? Seneng ya? Betul sekali, iring-iringan ini nanti akan dari Monas akan menuju ke Jalan Tamrin terlebih dahulu ya. Kemudian ke Bundaran HI, kemudian Jalan Gatot Subroto, Cawang hingga ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Nuansa merah putih pastinya mendominasi di sekitar lokasi ini. Ratusan pelajar begitu antusias ya untuk melihat secara langsung prosesi kirap ini. Dengan membawa sejumlah pernak-pernik tadi, membawa bendera kecil ya, bendera merah putih. Bajunya juga disesuaikan merah putih. Dan ini pastinya biasanya yang hadir bukan hanya warga Jakarta ini. Betul. Ini pasti yang sekitaran Jakarta di Jabodetabek juga turut serta ya, turut hadir pastinya. Ya. Dan nanti setelah tiba di patung kuda pemirsa, dalam agenda akan diiringi juga, tadi kita sama-sama saksikan atraksi drum band, kemudian pasukan kuda akan berada di barisan kedua yang saling berhadapan tentunya, kemudian rangkaian kirap akan melaju ke titik start untuk selanjutnya akan menuju Halim Perdana Kusuma. Kita lihat lagi nih, ada beberapa titik seru sekali nih. Nampaknya selain di Jalan Medan Merdeka, kemudian di kawasan ini ya Bundaran HI ya. HI. Nah, kita lihat iring-iringan dari pengamanan masih terus berjalan ya. Dari pihak kepolisian. Dan tadi itu mobil Pindad Maung yang membawa bendera ini. Sangat ikonik sekali. Kita
kita lihat dari beberapa sisi memang jalan sudah steril ya. Betul, sudah sangat steril. Antusiasme dari para pelajar yang hadir pun turut luar biasa meriah ya, Cikal. Kita memang tidak bisa mendengar suasana di sana seperti apa ya, tapi dari Tapi bisa gambar terbayang sangat, saja iya, sangat tergambarkan bagaimana, sekali dari tampilan yang ada di layar kaca. Ini salah satu akses jalan. Oh, ada juga ondel-ondel ternyata ya. Tidak pernah terlewat. Tidak pernah tentunya. terlewat turut Ondel-ondel. memeriahkan acara kirap ini. Oke, kita lihat di Bundaran HI ini lebih Wow. ramai ya. Lebih ramai situasinya nampaknya. untuk di- Sudah tak sabar ini menunggu kedatangan iring-iringan ya. Melihat si Maung langsung. Betul, Pindad Maung yang begitu luar biasa. Oke, Oke. ini di mana Yasmin? Itu yang kanan bawah adalah di Bundaran HI Bundaran nampaknya. HI. Ini situasinya untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar ya. Ramai lancar. Tidak terlihat adanya kepadatan kendaraan memang. Kemudian di Patung Kuda juga ya. Di Iya. atas kita lihat Kawasan juga. Patung Kuda pun sama. Walaupun ya memang tidak jauh berbeda kalau kita melihat suasananya, tentu merah putih mendominasi. Ada beberapa juga masyarakat yang memilih masih ada di lokasi satu, kemudian belum pindah ke lokasi selanjutnya. Iya. Ada juga berkumpul di titik pusat saat ini yang kita sama-sama lihat. Memang titik keramaian tentunya saat iring-iringan ini berjalan gitu ya, dan terus mengikuti. Betul. Tetap semangat. Kita lihat ini ada Sebegitu antusiasnya masyarakat ya dua untuk orang melihat yang iring-iringan ini ya. terus berjalan mengikuti Tinggal iring-iringan. mengibarkan bendera. Ini para pemain drum band juga ya. Kadang-kadang kalau ada di lokasi gitu ya, mendengar drum band itu Semakin ada meriah. adrenalinnya Betul gitu ya. sekali, semakin ya mungkin meriah, tadinya biasa aja, begitu ada hentakan drum band itu membuat lebih bersemangat. Makanya nggak heran kalau perwira TNI begitu ya, ketika mereka berbaris ada hentakan dari drum band itu semakin semangat begitu. Semakin menggelora. Semakin menggelora, betul sekali. Duh, rasanya pengen menyemangati secara langsung ya itu ya. Ayo semangat, semangat. Memang prosesi kirap ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan ya terhadap sejarah dan perjuangan bangsa, tetapi juga menggambarkan tekad untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Betul, dan ini tidak hanya di pusat kegiatan ini, tetapi juga kalau kita tadi melihat di berbagai daerah juga menyelenggarakan kirap, kayak di Temanggung itu ada satu sekolah juga menyelenggarakan kirap. Jadi memang semangat untuk nasionalisme ini harus ditularkan di setiap daerah. Betul sekali. Tidak hanya terfokus di satu titik saja, Betul. tapi di seluruh daerah di Indonesia. Terlebih untuk menumbuhkan rasa terhadap cinta tanah air ya, Ya. khususnya kepada anak-anak sekolah. Ya. Karena kan rasa nasionalisme itu harus dipupuk, Ditanam sedari kecil, dari betul kecil sekali. begitu ya, agar mencintai negara ini, mencintai negerinya, menghargai jasa-jasa pahlawannya. Betul sekali. Salah satu dengan kegiatan-kegiatan simbolis seperti ini. Ya, ada kita lihat lagi kondisi di Pindad Maung ya. Para petugas masih nampak semangat. Sudah Dan- tiba di Jalan Medan Merdeka Medan Barat. Merdeka, baik. Iring-iringan ini. Kecepatannya stabil ya. Ini Stabil, bisa betul. bersamaan. Iya. Mungkin dilihatnya sederhana, jalan. Tapi ini kalau tanpa pelatihan khusus, tanpa orang-orang yang terlatih, Iya. sulit. Karena Gitu butuh ya. konsentrasi tinggi ya untuk membentuk formasi seperti itu ya, Cika.
Ada beberapa informasi juga yang bisa kami sampaikan bahwa kirap ini melibatkan 180 abang none Jakarta. Ya, yang turut memeriahkan acara kirap ini. Tadi kalau kita lihat startnya dari Monas ya. Dari Monas. Abang none sudah berpenampilan sangat menarik. Sudah Yasmin sekali hari ini. Yasmin itu udah none banget. Sudah Saya juga udah ala-ala abang nih. Abang-abang, betul emang abang cikal ya. Abang Cikal. Dan none Yasmin, Po Yasmin. Empok Yasmin loh. Baru pertama kali ini saya dipanggil empok nih. Kita lihat lagi ya pemirsa. Kalau dari agenda situasinya. memang kirap dari Monas ke Halim Perdana Kusuma ini akan memakan waktu sekitar 1 jam 15 menit. Betul. Dengan jarak tempuh 14 km. 14 km. Ya memang berbanding jauh kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang mungkin dari Monas ke Istana Merdeka ya hanya masih dalam jarak satu beberapa, area. betul, Satu beberapa area. menit saja, tapi sekarang harus Sekarang membutuhkan harus waktu menempuh 1 jam dan 15 jarak menit. yang cukup jauh ya tentunya. Belum lagi dari Halim menuju IKN. Belum dari IKN-nya nanti ya. Betul sekali. Ini pasti Melewati kita lautan loh. sangat menantikan ya Yasmin bagaimana prosesi nanti di IKN. Di IKN. Jujur saya sangat penasaran Cikal. Kita menjadi saksi sejarah ya. Saksi sejarah, betul sekali. Drum band terus semangat kita lihat pemirsa untuk menabuh drum. Karena seperti yang tadi dibahas tanpa penabuhan atau iring-iringan dari drum band pastinya proses dari kirap ini terasa ada yang kurang. Karena semangat itu bisa Karena musik itu terkumpul membawa kembali. semangat Betul. gitu. Apalagi hentakannya itu. Makanya Betul saya tadi sekali. bilang beberapa kali dulu saya sempat berkesempatan untuk meliput. Kemudian ketika ada drum band itu wah rasanya semangat itu langsung Semakin membara ya, Membara. Cikal. Apalagi kalau kita bicara nasionalisme. Drum band, kemudian iring-iringan seperti ini dan juga ada atribusi kenegaraan, ada merah putih. Nggak ada kata-kata lain selain nasionalisme yang membara tadi. Betul seperti yang sekali. dikatakan. Kita masih lihat bersama-sama pemirsa di layar kaca kemeriahan dalam rangkaian kirap hari ini. Kita melihat saat ini pantauan udara bagaimana suasana di Jalan Medan Merdeka Barat. Iring-iringan masih terus dilakukan, kita lihat pasukan drum band dengan di segala lini, kemudian masyarakat pun masih antusias. Kita lihat pemirsa, memang prosesi pembawa bendera tidak bisa atau selalu lekat dengan penampilan dari drum band yang tentunya sangat ditunggu oleh masyarakat. Segala yang disajikan dalam kegiatan atau prosesi kirap ini memang mengandung makna khusus. Betul tentunya sekali. yang terkait dengan sejarah bagaimana perjuangan Indonesia akhirnya bisa merdeka dari penjajahan Belanda dan juga Jepang. Kemudian bagaimana perjuangan dari para pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan dengan darah. Dan ini juga harus dimaknai, harus diketahui, harus dihayati oleh kita selaku penerus para pejuang. Ya, kami sampaikan kembali untuk pemirsa yang baru saja bergabung di Sindo News TV. Dapat dilihat di layar kaca, ini merupakan rangkaian kirap untuk membawa bendera merah putih dari Monas menuju IKN. Adapun untuk saat ini pemirsa di layar kaca terlihat pasukan drum band ini berasal dari Iya, di dalam Akademi TNI Polri. Akademi TNI Polri. Yang tentunya sudah pastinya terpilih, Dan juga terlatih. tentunya karena tidak bukan pasti pasukan terpilih Betul. yang akan tampil di kegiatan 1 tahunan ini. Yang memang sudah mempersiapkan ini mungkin dari jauh-jauh hari ya Cikal ya. Betul. Mengingat ini merupakan acara kenegaraan. Sangat sakral. Betul, bisa sangat dikatakan sakral sekali. Selain sakral juga, ini adalah tonggak sejarah. Kita
kita yang saat ini menyaksikan kegiatan kirap ini menjadi saksi sejarah perpindahan ibu kota dari Jakarta menuju ke ibu kota Nusantara setelah 79 tahun. 79 tahun lamanya, luar biasa. Jakarta sudah melekat ya. Jadi saya agak merinding Indonesia, sebetulnya ya, membayangkan. Iya. Jangan sampai salah, mulai sekarang sudah Iya. bukan di Jakarta tetapi di IKN. IKN, ibu kota Nusantara. Bahkan kirap ini, pemirsa, tidak hanya dilakukan di pusat kegiatan yang saat ini kita saksikan sama-sama, tetapi juga di berbagai daerah juga melakukan hal yang serupa, sebagai tentunya untuk sama-sama ikut memaknai dari kemerdekaan Indonesia yang 7 hari lagi akan kita rayakan sebagai Hari Merdeka HUT RI ke-79. Kalau kita lihat saat ini, pemirsa, di Medan Merdeka Barat, situasi semakin ramai. Masyarakat semua berkumpul di satu titik ini tentunya. Ya, tidak hanya Medan Merdeka Barat, nampaknya di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat pun sama, Cika. Ya. Ini menjadi salah satu titik ramainya masyarakat ya, yang antusias untuk menyaksikan secara langsung kirap yang berlangsung hari ini. Kalau di Bundaran HI kita lihat ya, Bundaran HI masih terpantau ramai lancar, kondisi arus lalu lintas pun Cenderung lengang malah ya. cenderung lengang, betul sekali. Kita pantau sudah sampai mana giring-giringan dalam kirap ini nampaknya mendekati kawasan Patung Kuda, Cika. Ya, itu orang sudah mulai bergerak ya. Ya, Kita lihat. sudah terlihat. Ya, kita harapkan saja udara tetap, cuaca tetap seperti ini ya. Tetap ya. Kondusif, tetap cerah. Tetap cerah. Karena ya akhir-akhir ini kita tahu bahwa cuaca sering diprediksi ya. Betul, tiba-tiba hujan, cerah hujan. Sebuah kebanggaan tentunya saya melihat dua paskibra ini bisa bertugas momen sejarah ini, kemudian naik Iya. si maung. Saya jujur pengen juga naik si maung itu. Pengen, penasaran ya. Ya, mereka pastinya sangat bangga dengan apa yang sudah diraih saat ini ya. Sejarah mereka seumur hidup itu. Betul, prosesi momen perpindahan ibu kota menjadi bagian yang terlibat di dalamnya. Jutaan pasang mata tertuju kepada mereka Betul, ini sekarang. kita aja yang di studio bangga Bangga sekali banget, ya. bangga banget. Serta menyiarkan Sangat bangga sekali kirap ini. kepada seluruh petugas ini. Kita sangat apresiasi ya, persiapan dari para petugas dalam menyelenggarakan kegiatan ini sampai masyarakat pun antusias. Iya. Ya, pemirsa, sebagai informasi terkait dengan iring-iringan ini hanya berlangsung dari kawasan Monas hingga menuju Patung Kuda saja. Oke. Karena memang masyarakat banyak yang sengaja dikumpulkan di titik-titik tersebut, Cika, Oke. supaya tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalur yang dilewati di Jakarta ini. Nantinya dari kawasan Patung Kuda menuju ke Halim Perdana Kusuma akan melanjutkan perjalanan seperti biasanya. Sudah tidak ada lagi iring-iringan. Ya, karena ini kebetulan diselenggarakan di akhir pekan ya. Jadi banyak masyarakat tentunya yang ingin beraktivitas lebih apa ya, tidak terprediksi maksud Betul, pergerakan masyarakat di akhir pekan. Maka dari itu mungkin diputuskan bahwa iring-iringan ini hanya sampai Kawasan Patung Kuda saja ya. untuk mengantisipasi. Kita lihat pemirsa, ini adalah salah satu atraksi marching band yang sangat menarik. Kita lihat sama-sama membawa apa ya, stick bass ya. Stick bass, betul. Ini dari Taruna Akademi Angkatan Udara nampaknya ya. Akademi Angkatan Udara. Akademi ini kan menjadi catatan tersendiri bagi mereka nantinya ya. Ketika Kita lihat ya atraksi apa nih yang akan dipersembahkan. kita sama-sama saksikan pemirsa. Sang Mayoret sudah bersiap. Aduh, kalau nonton ke sana boleh nggak ya?
Saya juga berharap yang sama ya. Bisa langsung ke sana boleh nggak ya? Bawanya pengen live report dari sana. Yasmin. Pengen nonton ya dari sana langsung ya. Tetap kerja kalau Yasmin. Kapan lagi nih momen? Mungkin iya sekali seumur hidup betul. Perpindahan ibu kota negara. Dan bagaimana kekompakan dari pasukan marching band ini, tentunya saya kebayang sih ya, bagaimana latihannya. Kita melihat Lihat ya. pemirsa, masyarakat sudah berkumpul di salah satu kendaraan, mungkin ada tokoh Ya. tokoh nasional tadi yang hadir. Oh, ada Bapak Heru Budi, Kaset Press, ya yang tadi. Ya, selaku Kepala Sekretariat Presiden ada Heru Budi Hartono ya tadi terlihat sudah melaju dengan mobilnya ya. Betul. Akan mengarah ke Halim Perdana Ke Halim Kusuma. Perdana Kusuma Ya, untuk mengantar bendera sang pusaka. merah putih ke ibu kota yang baru. Saya nggak sabar sih menantikan merah Seperti putih apa berkibar. ya? Pengibaran bendera merah putih di Nusantara nanti. ibu kota Betul Nusantara. sekali. Sudah pasti akan diajak berfoto. Dan wawancara Warga tidak mau terlebih ya. dahulu, Aduh, ini udah jauh-jauh ke sini ada Bapak Kaset Press. Langsung. Iya, harus ada momen yang diabadikan. Nah, kita lihat lagi, ini kondisinya di kawasan Patung Kuda ya pemirsa. Kita lihat Iring-iringan masih sesaat terus lagi, berlanjut ya. Iring-iringan ini akan berada di titik Memang akhir. ini namanya di finish. kawasan Patung Kuda ini paling ramai ya Cikal ya? Ya karena ini momen untuk startnya. Iya betul. Heeh. Justru akan menantikan akan ada apa ini di titik start untuk menuju ke Halim Perdana Kusuma. Kusuma, betul sekali. Biasanya kan memang momen itu ada di start dan Dan di finish. Yang akan dinantikan oleh masyarakat ini momen startnya. Kita lihat situasi terkini pemirsa di sekitaran Patung Kuda juga masih terpantau kondusif sampai dengan saat ini. Betul kata Yasmin tadi, kita sangat bersyukur bahwa masyarakat selain antusias juga tertib, Tertib, betul sekali. sangat menaati koridor-koridor yang sudah ditetapkan oleh para Ya. petugas. Masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat tentunya ya turut Betul. hadir untuk menyaksikan secara langsung proses kirap ini seperti apa kemeriahannya di momen menjelang perayaan HUT RI ke-79 di IKN tentunya. Selain di sini, saya penasaran tentunya nanti seperti apa ya prosesi di IKN begitu ya pembawaan bendera pasca turun dari pesawat Ya kan hingga kita menuju ke IKN. melihat apa iring-iringannya, melihat suasananya gitu kan. Suasana Itu kan baru tentunya sangat ya. ditunggu-tunggu sekali Betul di sana. sekali. Kita akhirnya punya ibu kota baru, ibu kota Nusantara. Kita sekarang juga menyaksikan langsung. Kita diberikan kesempatan untuk melihat langsung bagaimana prosesi bersejarah pengibaran bendera pusaka di ibu kota Nusantara. Untuk pertama Untuk kalinya. pertama kalinya pemirsa. Kita yang bertugas untuk menyiarkan, Yasmin, apa ya, bisa dikatakan deg-degan gitu ya. Menunggu prosesi sampai akhir, bagaimana dengan para petugas ini yang bertugas langsung, mereka punya apa ya, tanggung jawab yang Begitu besar. besar sekali betul. Besar sekali. Membawa bendera yang sangat apa ya bagi masyarakat Indonesia Sakral. sangat sakral Sangat betul sakral, sekali. sangat dihormati sekali. Di balik Kita warna merah lihat. putih itu terkandung banyak sekali kisah, banyak sekali sejarah, memupuk rasa nasionalisme. Kita lihat pemirsa seperti inilah iring-iringan yang masih terus berlanjut ya. Kita lupa, selain bendera merah putih yang dibawa juga adalah naskah teks proklamasi Ya, yang juga turut serta dibawa ya. menjadi apa ya, tanda merdekanya Indonesia yang dibacakan oleh Bung Karno pada 17 Agustus 1945.
yang tentu dalam isinya adalah menegaskan kemerdekaan Indonesia dan mengatasnamakan rakyat Indonesia, Soekarno dan juga Hatta. Ini juga dibawa oleh pasukan Purna Paskibraka 2023. Jadi kalau kita lihat memang urutannya sebenarnya yang paling depan itu ada tim drum band ya. Tadi ya tim drum band, kemudian juga pasukan kuda, SPM Pol, sweeper, Wapan Pas Pampres, SPM Pas Pampres dan juga pembawa bendera merah putih. Begitu yang menaiki tadi mobil apa? Mau Pindad. Jadi rangkaian ini maksudnya gimana? Jadi dia melindungi atau mendampingi si Maung ini? Iya, mendampingi dan juga melindungi tentunya. Ini semakin dekat nampaknya ya untuk Maung Pindad ini menuju ke kawasan Bundaran HI. Nampaknya tidak membutuhkan waktu lama nih, sudah dekat-dekat nih kita lihat nih. Ya. Pelajar dan juga masyarakat umum yang datang ke Bundaran HI untuk menyaksikan dan menyambut kirap bendera merah putih dan juga teks proklamasi yang sudah menuju ke arah Bundaran HI. Dan terlihat di layar kaca Anda pemirsa, beginilah suasana di Bundaran HI. Banyak sekali pelajar dan juga masyarakat umum yang menanti kedatangan dari kirap bendera merah putih dan juga teks proklamasi yang sebentar lagi akan melewati Bundaran HI. Dan tentu masyarakat ini sangat antusias, begitupun para pelajar juga ini terlihat sangat antusias mengikuti ataupun akan menyaksikan kirap yang sebentar lagi akan melewati Bundaran HI. Dan ini terlihat banyak sekali para pelajar yang membawa bendera merah putih karena memang ini menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Dan tentu kami akan mengajak Anda pemirsa untuk mencoba mewawancarai salah satu pelajar yang sudah hadir di kawasan Bundaran HI. Dan saat ini saya sudah bersama, Dek, siapa Dek? Karina. Karina ini dari sekolah mana nih? SMP Negeri 269. Sama. Nesya. Ini seberapa antusias kalian untuk menyaksikan ataupun menyambut kirap pada hari ini? Seneng banget sih, soalnya kan pertama kali. Terus ya seneng aja ngelihat orang-orang kirap tuh sama sekolah-sekolah lain. Dan ini kalian dari jam berapa ke sini? Dari 6:30 kita udah stay di sini, Kak. Terima kasih ya untuk informasinya. Dan memang ini sebentar lagi pemirsa, kirap bendera merah putih dan juga teks proklamasi akan melewati ke Bundaran HI. Dan kita akan terus menantikan pada pagi hari ini yang memang ini sudah terlihat mulai ramai di sebelah barat. Dan ini sangat terlihat para siswa dan juga para masyarakat umum ini sangat menantikan kedatangan dari kirap merah putih, maksud kami kirap bendera merah putih dan juga teks proklamasi yang sudah dibawa oleh Paskibraka yang sebentar lagi akan melewati Bundaran HI. Dan tentu nantinya kirap bendera merah putih dan juga teks proklamasi ini juga akan melewati beberapa titik, salah satunya di Bundaran HI, kemudian juga nantinya akan berlanjut ke Semanggi dan juga Pancoran. Setelah itu nantinya akan ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk nantinya diterbangkan ke ibu kota Nusantara yang berada di Kalimantan Timur. Dan ini saya juga sangat antusias pemirsa, Davi, Fani dan juga pemirsa, yang sebentar lagi kirap bendera merah putih dan juga teks proklamasi akan melewati kawasan Bundaran HI. Dan terlihat di layar kaca Anda pemirsa, ini beberapa petugas sudah disiagakan untuk menjaga pengamanan di sekitaran wilayah Bundaran HI.
tentu ini banyak sekali masyarakat yang membawa, maksud kami dari keluarga yang didominasi oleh keluarga, juga para pelajar. Dan ini terlihat di layar kaca Anda pemirsa, sudah terlihat di layar kaca Anda bahwa kirab bendera merah putih sudah memasuki kawasan Bundaran HI. Dan inilah duplikat bendera dan teks proklamasi sudah diserahkan kepada tim Purna Paskibraka dengan menggunakan kendaraan taktis Maung dan iring-iringan Paskibraka dari DKI Jakarta, kemudian juga pasukan berkuda hingga marching band. Kemudian kemeriahan kirab bendera ini tentu mengundang antusias warga Jakarta yang ingin melihat prosesi bersejarah di mana untuk pertama kalinya bendera merah putih dan teks proklamasi akan dikirab ke ibu kota Nusantara. Jika di tahun sebelumnya ini kirab dilakukan dari Monas menuju ke Istana Negara, namun untuk tahun ini kita akan melihat bahwa memang kirab bendera ini dilakukan dari Monas menuju ke ibu kota Nusantara. Sudah kita lihat bersama, iring-iringan sudah mulai dilakukan dari Monas menuju Jalan Tamrin, kemudian juga Bundaran HI di mana saya laporkan saat ini, kemudian akan menuju ke Gatot Subroto, Cawang hingga Halim Perdana Kusuma. Dan nantinya di kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma, kirab bendera ini akan menggunakan pesawat Boeing TNI Angkatan Udara, dan bendera merah putih dan teks proklamasi nantinya akan diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Paskibraka untuk dikibarkan di Istana Negara pada IKN di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur pada 17 Agustus mendatang. Sementara demikian, Fani, Davi. Bundaran Hotel Indonesia. Bundaran HI. Kita Dari rekan Irfan Ardiansyah. Iya, di kawasan Bundaran HI ya tadi ya. Itu Kita yang lihat Yasmin inginkan di posisi Irfan. pengen. Seru, nampaknya seru ya? sekali. Nah, Nanti ini ya, masih memang di ada kawasan beberapa Bundaran rekan kita HI ya yang nampaknya ya. di sana ya. Betul Kalau- sekali. Meskipun cuacanya cerah, mungkin itu kan nggak ada atapnya di mobilnya ya. Panas, tapi tetap senyum semangat. Tersenyum. Iya, demi negara tentunya ya. Ya, seperti Yasmin ya, dalam kondisi apapun terlalu tersenyum. Senyum semangat. Ya, selain itu kita akan memantau kondisi di kawasan Patung Kuda. Pemirsa, ada rekan Uli Azian di sana. Tis Maung ya, sudah menuju ke kawasan Bundaran HI, namun untuk pasukan berkuda dan juga marching band dari Akpol dan juga Akmil ini berpisah ya. Tadi kalau barisan pertama diawali dengan pasukan berkuda dan juga marching band, kemudian dari marching band ini sendiri tadi sempat beratraksi di kawasan Patung Kuda, dan kemudian marching band dan pasukan berkuda ini berhenti atau memberi jalan untuk pasukan kirap ya, yang kemudian menuju ke kawasan Bundaran HI yang akan nantinya menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Namun kalau kita saksikan, kalau kita lihat di sini ya, di kawasan Patung Kuda ini masih ramai sekali masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang masih standby di sini ya, untuk nantinya akan ada hiburan-hiburan yang ditunjukkan atau ditampilkan di kawasan Patung Kuda ini. Karena kalau kita lihat di sana memang ada panggung hiburan yang memang sudah disiapkan untuk menghibur ya masyarakat DKI Jakarta yang datang langsung ke kawasan Patung Kuda. Saya ingin mencari warga yang memang datang ke sini, namun nampaknya saya harus menyeberang ke sana. Pemirsa, kita coba menyeberang ke sebelah sana. Kita melihat bagaimana sih antusiasme masyarakat yang datang langsung untuk tadi menyaksikan kirap yang membawa bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi dari Monas menuju ke ibu kota Nusantara. Dan di sini tuh ramai sekali
ya pemirsa, dari masyarakat DKI Jakarta dan juga para siswa-siswi DKI Jakarta yang datang langsung untuk tadi setelah menyaksikan kirap yang jalan dari Monas menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Saat ini masih bertahan di sini juga mereka, masih ingin menyaksikan hiburan-hiburan yang ada di sini. Saya coba cari warga sekitar di sini. Halo kakak, permisi, boleh? Oh ini bapak aja bapak. Halo bapak, namanya siapa pak? Namanya Pak Dino. Dari mana pak? Dari Kelurahan Krukut. Oke, datang ke sini sama siapa aja nih pak? Dari bareng-bareng kayak kebetulan anggota PPSU dan juga dari Kelurahan Krukut, kita bisa kesini untuk acara kirap nasional ini, Mbak. Oke, gimana Pak antusiasme? Tadi lihat ada drum band, ada... Senang, apalagi di sini ada drum band, ada juga marching band, dan juga kuda-kuda kayak seneng, terhibur, ya. Iya, iya. Bapak harapannya apa sih dengan Hari Ulang Tahun Indonesia ini ke-70? Ya, sarannya supaya Jakarta lebih baik dan juga Indonesia bisa menjadi menyatu lah gitu untuk semuanya. Semuanya jadi baik dan juga lebih baik lagi. Oke. Gitu. Bapak mau lanjut hiburan di sini patung kuda, Pak? Iya, sama rombongan saya mau pulang dulu habis dari sini. Oke. Ya, selamat menikmati hiburan lagi ya, Pak ya. Nah, itu dia pemirsa, memang tadi masyarakat sejak pagi sudah berkumpul di sini. Sejak sekitar pukul 6-7 pagi ini sudah berkumpul di sini untuk menyaksikan kirap ya yang membawa bendera dan juga teks proklamasi ke Halim Perdana Kusuma. Saya kembalikan ke Anda Fani dan Davi. Ya, itu tadi laporan dari rekan Dari kawasan Patung Kuda ya, memang ini menjadi titik untuk perubahan dari yang tadi ada arak-arakan, dari iringan, terhenti di situ, kemudian kembali melanjutkan perjalanan ini ya. Lebih ini ya tadi ya, kayaknya Jen tadi cheerful banget sampai nyebrang-nyebrang tadi. Ya, hati-hati ada ini loh, tadi Transjakarta di belakangnya ya. Ya, nampaknya untuk kirap atau iring-iringan ini sendiri sudah berada di kawasan Jalan Sudirman Tamrin ya. Ya, dan nanti juga akan melewati beberapa kawasan lain termasuk Pancoran nanti ya. Pancoran juga. Tadi juga kita menyaksikan kondisi di Pancoran masih terpantau ramai lancar ya, belum terlihat kepadatan begitu ya. Namun antusiasme masyarakat begitu luar biasa tuh. Lihat dari seluruh lapisan masyarakat tadi kan banyak pelajar. Kalau ini tim ibu-ibu begitu ya. Ibu-ibu. Betul. Nggak kalah kalau ibu-ibu semangatnya pasti. Semangatnya. Sebagai apa kalau kita menyebutnya gen terkuat di bumi. Nah, lihat ada juga membawa anak-anaknya terus serta bersama keluarga untuk menyaksikan kirap ini. Lewat kesempatan di momen-momen seperti ini. Betul, momen pertama loh dalam sejarah Indonesia ini. Seru sekali ya, Jasmine. Dan kalau kita lihat ya, memang dari raut wajah ini masyarakat yang datang begitu gembira, sangat ceria dan antusias tentunya tadi untuk menyaksikan iring-iringan bendera pusaka begitu ya. Yap. Dan perlu diketahui juga pemirsa, iring-iringan ini akan menuju, tadi kita sudah lihat sama-sama bersama dari Jalan Tamrin, kemudian HI, dan juga akan melewati saat ini baru saja melewati akses Jalan Jenderal Sudirman dan baru saja melewati patung Jenderal Sudirman. Kemudian akan masuk ke Jalan Gatot Subroto, Cawang, Pancoran pastinya ya, sampai dengan Bandara Halim Perdana Kusuma, lalu diterbangkan ke IKN nantinya pemirsa menggunakan pesawat Boeing TNI AU. Betul sekali. Kita akan terus menyaksikan nanti pembawaan bendera dan juga naskah teks proklamasi ini sampai ke setibanya nanti di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Kemudian akan di sana juga sudah akan bersiap Purna Paskibraka 2023 yang akan bertugas di IKN, yakni Naila Aulita Al-Kubro Sinapoy yang akan bertugas membawa bendera merah putih dari Provinsi Banten. Kemudian yang bertugas membawa teks proklamasi nanti adalah Lili Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan. Ya, halo. Kita lihat lagi. Ada 4 pasukan Purna Paskibraka 2023 yang di Jakarta dan juga di Ibu Kota Nusantara. Betul sekali.
antusiasme pasti ya, masyarakat sudah begitu lewat luar untuk pemandu biasa gambar ya. Iya tuh sorak-sorai tampaknya juga meskipun nggak ada suaranya kita nggak bisa mendengar tapi terasa begitu ya Cikal ya. Terasa sekali. Dengan ekspresi dan juga gerakan tubuh. Terus mengibarkan bendera. Iya mengibarkan bendera. Lumayan lo tuh pegel ya Yasmin. Iya itu pasti ada yel-yel ataupun Pasti. nyanyian begitu yang disuarakan ya. Lagu-lagu kebangsaan pastinya. Lagu-lagu wajib biasanya. Betul. Nah, terdengar suaranya nih, sedikit nih. Betul ternyata mereka menyuarakan yel-yel. Nah, sekarang nampaknya untuk kendaraan sudah bisa melaju dengan kecepatan yang normal begitu ya. Ya, kalau tidak salah ini sudah masuk ke akses Jalan Gatot Subroto. Ya, melewati Gatot Subroto. Tidak akan lama lagi akan tiba di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. untuk nanti dibawa ke IKN melalui